Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Sultan dengan NIM 451-24-235 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Jadi di sini saya akan lakukan sebuah video pembelajaran mengenai rangkaian listrik arus arah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar responsinya. Adapun tujuan dari pembelajaran ataupun praktikum rangkaian listrik arus arah itu dia adalah menganalisis rangkaian listrik arus arah dengan menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm dan mampu mengukur tegangan dan arus listrik pada rangkaian pembagi tegangan dan pembagi arus. Selain tujuan, saya akan membahas alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum kali ini. Pada umumnya, alat yang dibutuhkan adalah voltmeter dan juga ampermeter. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah kabel, resistor, dan baterai. Akan tapi karena melakukan sebuah praktikum secara virtual, maka praktikan menggunakan sebuah aplikasi pad yang mana tertera linknya di sini. Adapun manfaat dari pembelajaran rangkaian listrik arus arah yaitu dapat mengetahui nilai arus, tegangan, dan hambatan listrik dari suatu produk ataupun suatu benda. Yang kedua, mengetahui karakteristik dari rangkaian yang menggunakan listrik arus arah. Dan yang terakhir adalah dapat mengetahui tarif listrik yang dihasilkan dari penggunaan produk. Adapun langkah kerja yang dilakukan oleh praktikan dalam percobaan ini adalah membuat rangkaian campuran seri dan paralel dengan 3 resistor, lalu mengatur nilai resistornya secara berbedaan dan konstan pada setiap pengulangan. Lalu langkah keduanya adalah menambah baterai pada rangkaian seri sebesar 6 volt, lalu memulai pengukuran terhadap arus dan tegangan pada tiap resistor. Yang ketiga adalah mengulangi percobaan untuk tegangan yang bernilai 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Ini merupakan sebuah rekaman dari praktikan yang sedang melakukan percobaan mengenai rangkaian listrik arus arah. Yang pertama, praktikan membuat ataupun mengambil sebuah baterai terlebih dahulu, lalu memasang sebuah kabel yang nantinya dihubungkan dengan ampermeter, lalu dihubungkan dengan sebuah resistor sebanyak 3 dengan nilai resistornya ataupun nilai hambatannya itu adalah 8, 9, dan 10 ohm. Lalu setelah itu dihitung tegangannya menggunakan voltmeter, lalu dicatat hasil pengukurannya ke dalam tabel pengamatan. Adapun rangkaian ini dilakukan pada rangkaian seri dan dapat dilihat bahwasanya jika terbalik menempelkan kabelnya akan bernilai negatif muatannya. Lalu setelah selesai mengatur baterai dalam 6 volt, dilakukan perubahan sebesar 9 volt, 12 volt, dan 15 volt, lalu ke 18 volt. Dan dapat dilihat bahwasanya nilai arus pada rangkaian seri akan bernilai sama. Lalu pada video ini praktikan melakukan sebuah percobaan mengenai rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel itu disusun secara bertingkat seperti yang dapat dilihat pada video ini. Praktikan memasang ampermeter terlebih dahulu, baru masang resistornya, lalu masang sebanyak 2 resistor dan juga 2 ampermeter di atasnya. Setelah itu disusun seperti ini, lalu nantinya akan diamati ataupun akan terlihat perbedaan nilai ampermeter ataupun nilai arusnya jika kita sudah mengatur nilai dari resistornya. Semakin kecil nilai resistor, maka nilai arus yang terjadi dalam resistor itu akan semakin besar dibandingkan nilai
resistornya yang tinggi. Lalu adapun pada rangkaian paralel, nilai tegangannya akan sama pada resistor pertama, resistor kedua, dan juga resistor ketiga. Setelah mengukur pada kapasitas 0 volt pada baterai tersebut, lalu diubah menjadi 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Setelah itu, praktikan ingin melakukan percobaan mengenai rangkaian campuran yang dimana ini merupakan masih rangkaian seri. Lalu nantinya seperti tadi disusun menggunakan kabel yang ada, ampermeter dan juga resistor untuk mengetahui nilai dari tegangan dan juga arusnya. Apabila diamati secara teliti, maka tadi tidak berjalan karena itu tidak berfungsi. Setelah dicopot satu kabelnya, maka akan berfungsi sebagaimana rangkaian campuran yang semestinya. Lalu setelah itu diukur nilai tegangannya setiap resistor, lalu diukur lagi pada kapasitas baterai ataupun pada kemampuan baterai dengan 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Untuk nantinya data-data tersebut dimasukkan ke dalam data pengamatan dan diolah pada analisis data. Setelah melakukan percobaan pada aplikasi PET, lalu ini merupakan data dari rangkaian seri yang ditaruh ke dalam tabel pengamatan. Lalu setelah ada rangkaian seri, didapati juga data-data di tabel pengamatan pada rangkaian paralel. Setelah itu, dapati pula data-data pada rangkaian campuran yang sudah ditaruh ke dalam tabel pengamatan. Sebuah analisis data yang dikembangkan dari tabel pengamatan sebelumnya, yang dimana nantinya kita akan berfokus pada ruang sindi yang berupa VIR atau V sama dengan I kali R, yang V merupakan itu adalah arus tegangan dan juga I itu adalah arus dan juga R itu adalah hambatan. Jadi yang pertama saya akan itu adalah rangkaian seri terlebih dahulu dengan menghitung arus dan tegangannya secara teoritik. Yang pertama saya akan menghitung dengan kapasitas baterai yang digunakan itu adalah 6 volt. Di sini terdapat R1, R2, dan R3 yang mana nilai dari tegangannya akan berbeda-beda karena itu merupakan sifat dari rangkaian seri. Akan tetapi pada rangkaian seri, nilai dari arusnya akan berbeda, akan sama pada setiap resistornya. Gitu. Jadi pada R1 kita akan mendapati nilai 1,76 volt dengan mengkalikan 8 dikali 0,22 yang mana 8 itu merupakan arus merupakan hambatan dan juga 0,22 itu adalah arus. Pada R2 itu hambatan yang digunakan mengatakan adalah 9 ohm, lalu akan didapati nilai dari tegangan dan juga arus dengan rumus VIR itu sendiri. Pada V2 ataupun pada tegangan 2 itu akan didapati nilai sebesar 1,98 volt dengan pengolahan nilai 9 dikali 0,22 yang mana 9 merupakan hambatan dan juga 0,22 adalah nilai dari arus rangkaian itu sendiri. Dan pada R3 dilakukan hal yang sama juga. Dan dapat dilihat juga bahwasanya nilai I1, nilai I2, dan I3 itu akan sama besarnya, sama nilainya pada rangkaian seri. Ini slide selanjutnya yang dimana saya bahas mengenai perhitungan ataupun analisis data
dari rangkaian seri yang menggunakan baterai berenergi 9 volt. Sama seperti sebelumnya, saya mengurutkan perhitungan dari R1, R2, dan R3, yang mana R1 8 ohm, R2 9 ohm, dan R3 10 ohm. Pada ini juga akan didapati nilai tegangan dan arus, yang mana menggunakan rumus inti V sama dengan I kali R. Pada V1 akan didapati nilai 2,64 volt dengan mengalihkan 8 dikali 0,33 yang merupakan 8 itu adalah ohm ataupun hambatan, dan 0,33 adalah nilai dari arus itu sendiri. Pada R2 dilakukan hal yang sama, dan R3 juga dilakukan sama. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika dilihat hingga ke 18 volt, karena nilai dari I-nya itu akan sama saja. Akan tapi jika dilihat pada 6 volt, itu pada V yang terakhir ataupun V3, itu akan lebih besar dibandingkan V1 sama V2 gitu. Karena nilai dari ohmnya ataupun nilai dari hambatannya akan lebih besar dibandingkan nilai dari V1 dan juga V2 gitu. Karena bagaimanapun arus yang digunakan itu sama, dan jika digunakan hambatan nilainya lebih tinggi, maka menghasilkan nilai V yang lebih tinggi pula. Dan ini merupakan sebuah grafik yang praktikan buat dengan menghubungkan antara tegangan sumber dan arus total. Arus total didapati dari akumulasi arus yang terjadi. Dan dapat dilihat pada ini pada 6 volt, arus totalnya adalah 0,22, pada 9 volt adalah 0,33, pada 12 volt adalah 0,44, pada 15 volt adalah 0,56, pada 18 volt adalah 0,67. Dan dapat dilihat juga pada grafiknya, tren yang terjadi adalah naik gitu. Semakin tinggi voltnya, maka arusnya pun semakin tinggi. Dan ini merupakan perhitungan untuk menghitung hambatan pengganti. Sama seperti sebelumnya, kita akan memanfaatkan rumus dari V sama dengan I kali R pada sebelumnya. Kita ketahui bahwasannya nilai dari arus total pada 6 volt adalah 0,22. Lalu kita dapat mengetahui nilai R-nya ataupun nilai hambatannya dengan cara membagikan antara arus, kecepatannya, dan juga tegangan dan juga hambatannya. Tegangannya itu 6 per 0,22 sehingga didapati 27 omega. Dan dilakukan hal serupa pada data-data selanjutnya. Dapat dilihat juga di sini pada 9 volt itu didapati nilai arus total sebesar 0,33, dan kita dapat mengetahui nilai hambatannya dengan membagikan antara nilai tegangan dan juga nilai arus. Yaitu didapati nilai sebesar 27 ohm. Pada 12 volt didapati nilai hambatan total sebesar 0,44 ampere. Lalu didapati nilai E yang merupakan pembagian antara tegangan dan hambatan, dan dihasilkan nilai sebesar 27 ohm. Hingga 18 volt dan 0,67 ampere itu hasil dari hambatannya adalah 27 ohm. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya perhitungan dari ataupun praktikum yang dilakukan oleh praktikan itu presisi dibandingkan yang sebenarnya. Lalu beralih ke analisis yang kedua. Di sini terdapat sedikit perbedaan bahwasanya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel,
itu nilai yang sama adalah nilai dari tegangannya. Dapat dilihat juga pada 6 volt itu nilai dari R1-nya sebesar 8 ohm, didapati nilai dari tegangannya sebesar 6 volt, pada R2 nilai tegangannya sebesar 6 volt, pada R3 nilai tegangannya sebesar 6 volt juga. Akan tapi arus yang mengalir itu berbeda setiap resistor atau setiap hambatannya. Pada I1 dihasilkan nilai sebesar 0,75 ampere, pada R2 dihasilkan nilai hambatan atau nilai arusnya sebesar 0,7 ampere, dan pada I3 dihasilkan nilai arus sebesar 0,6 ampere. Dan dilakukan pada hal-hal pada tegangan ataupun pada kapasitas baterai yang selanjutnya. Akan tapi dapat disimpulkan bahwasannya nilai I1 pada setiap volt ataupun setiap kapasitas dari baterai akan lebih besar dibandingkan I2 dan I3. Dapat dilihat juga bahwasannya grafik antara hubungan dengan tegangan sumber dan arus total akan sama seperti sebelumnya, di mana kejadian akan naik. Oke, selanjutnya kita akan menghitung hambatan pengganti pada rangkaian paralel. Di sini sudah diketahui bahwasannya nilai arus ataupun nilai dari arus total pada masing-masing volt baterai itu sudah diketahui. Oleh karena itu kita dapat mengolah data tersebut, data tegangan dan juga arus, menjadi data hambatan. Pada 6 volt didapati nilai hambatan sebesar 3 ohm, yang mana merupakan hasil pembagian dari nilai tegangan sebesar 6 dibagikan dengan nilai arus sebesar 2,02. Dan pada data 9 volt itu didapati nilai hambatan sebesar 3 ohm, pada 12 volt didapati data sebesar hambatannya sebesar 3 ohm, pada 15 volt didapati data ataupun nilai dari hambatan sebesar 3 ohm, pada 18 volt didapati hambatannya itu merupakan 3 ohm. Maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat akurasi dari perhitungan. Apabila dijabarkan lebih lanjut secara teori, maka akan sama nilai dari tiap-tiap hambatannya dengan rumus hambatan pada rangkaian paralel, yang mana 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 hingga 1/Rn. Selanjutnya akan membahas mengenai rangkaian campuran. Rangkaian campuran yang praktikan lakukan adalah memasang satu rangkaian seri dan juga satu rangkaian paralel. Sama seperti sebelumnya, diatur baterai dengan kekuatan sebesar 6 volt, lalu resistor yang digunakan itu konstan nilainya 8 ohm, 9 ohm, dan juga 10 ohm. Lalu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya nilai dari V1 itu 3,76. 3,76 didapati dari nilai arus sebesar 8 dikalikan nilai dari hambatan sebesar 8 dikalikan dengan nilai hambatan nilai arus sebesar 0,47, yaitu 3,76. Lalu pada nilai I1 ataupun nilai hambatan 1, nilai arus itu didapati sebesar 0,47 ampere dengan
membagikan 3,77 dengan 8. Dan dilakukan pada resistor selanjutnya R2 dan R3 dengan perhitungan sama. Akan tetapi nilai paralelnya akan dihitung terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan seri, lalu didapati nilai V total I, R total dan juga I total. Setelah menghitung hingga 18 volt, didapati bahwasannya nilai V1 dan juga I1 akan lebih besar dibandingkan nilai dari V2 dan juga I2. V2, I2, V3, dan I3. Dan ini merupakan grafik yang mana menggambarkan antara hubungan tegangan dan juga arus total. Tren yang terjadi adalah meningkat lajunya sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan ini merupakan sebuah analisis data yang mana masih memanfaatkan rumus V sama dengan I kali R dengan rangkaian campuran. Perlu penekanan sekali lagi bahwasannya pada rangkaian campuran itu kita perlu menghitung rangkaian paralelnya terlebih dahulu, lalu menghitung rangkaian total yang terbentuk menjadi seri. Dan di sini pada hitungan pertama 6 volt itu didapati nilai R total sebesar 0,47 ampere, lalu diolah nilai R-nya, nilai hambatannya menjadi 12,8. Pada 9 volt nilai hambatannya adalah 12,8 ohm juga. Pada 12 volt itu didapati nilai hambatan sebesar 12,6 ohm. Pada 15 volt didapati nilai hambatan sebesar 12,7 ohm. Pada 18 volt didapati nilai hambatan sebesar 12,8 ohm. Hal itu menandakan bahwasanya nilai-nilai yang terdapat pada slide ini, nilai hambatannya, itu sangatlah presisi dengan kenyataannya. Jika ditinjau menggunakan rumus RP, rangkaian paralel terlebih dahulu, hambatan paralel terlebih dahulu, lalu dihitung RS-nya yang mana, R seri itu yang merupakan R1, lalu ditambahkan dengan R paralel. Selain itu, setelah kita membahas analisis data, saya akan membahas mengenai hasil-hasil dari analisis data itu sendiri. Pada percobaan ini, praktikan mendapati bahwasannya semakin besar nilai hambatan yang berada di dalam resistor, maka semakin besar pula tegangan listriknya. Akan tapi hal itu hanya berlaku pada rangkaian seri. Rangkaian paralel tidak bisa mengalami hal tersebut karena nilai dari tegangan pada rangkaian paralel akan bernilai sama. Pada rangkaian seri dan paralel, didapati nilai tegangan dari resistor kedua yang merupakan bilangan genap. Rangkaian paralel akan memiliki nilai tegangan yang sama setiap resistor. Tetapi pada nilai arus dan hambatan tiap resistornya akan berbeda-beda. Arus akan mendapatkan nilai yang paling besar pada resistor yang dipasangkan dengan hambatan paling kecil nilainya. Berbeda dengan rangkaian seri yang menghitung hambatan penggantinya, tinggal menambahkan nilai dari tiap resistor yang ada. Rangkaian paralel dalam menghitung hambatan penggantinya perlu menggunakan persamaan 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/N hingga yang dibutuhkan. Lalu dicari nilai R-nya. Dari rangkaian campuran, dapat ditarik kesimpulan juga bahwasannya semakin kecil nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik, maka arus yang dihasilkan pun semakin besar. Tegangan pada susunan paralel pada rangkaian campuran itu juga akan lebih kecil nilainya dibandingkan susunan seri. Hal itu disebabkan oleh tegangan yang masuk ke dalam susunan paralel akan dibagi sama besarnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan dari percobaan ini.
Dalam menganalisis rangkaian listrik arus arah dapat menggunakan hukum Kirchhoff dan juga hukum Ohm. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwasanya jumlah arus yang menuju suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya. Atau dapat disampaikan bahwasanya I masuk sama dengan I keluar. Adapun hukum Kirchhoff kedua digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik dengan rumus sigma E sama dengan sigma I kali R sama dengan O. 0. Hukum Ohm digunakan untuk mengetahui nilai dari tegangan, arus, dan hambatan dari suatu rangkaian listrik dengan rumus VIR atau V sama dengan I kali R. Yang mana V itu merupakan tegangan, I-nya merupakan arus, R-nya merupakan hambatan. Yang kedua, pengukuran tegangan dan arus listrik pada suatu rangkaian dapat diketahui nilainya secara teoretik dengan rumus VIR. Adapun secara praktik dapat diketahui nilainya dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Yang terakhir, saran yaitu bahwasanya praktikan ataupun seseorang yang ingin melakukan percobaan ini disarankan untuk mengetahui pengetahuan dasar mengenai rangkaian listrik arus arah terlebih dahulu, lalu praktikan disarankan untuk membuat rangkaian listrik yang tidak terlalu rumit dan rapi agar mudah untuk dicerna dan juga mudah untuk dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.